Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama dengan teknisi-teknisi pemula ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan sudah komen-komen di bawah ini ya. Sudah berkomen-komen yang video-video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan sudah nonton video kami ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan memberikan ya tutorial keterangan untuk mengisi freon ya yang sangat benar. Ini khususnya mengisi pemakai vacuum body. Nah, ini selengkapnya video-video yang selengkapnya yang untuk mengisi freon ya. Pertama-tama kita masukin apa tuh namanya? Masukin manifold ke warna biru ya. Terus kita kencengin, ditutup rapat-rapat agar anginnya dipastikan ini kan sudah tidak bocor ya. Tadi kan sudah video yang selanjutnya yang kami bahas yang kemarin itu kan membahas karena pengecekan kebocoran bodi, apakah itu dari kondensor, apakah itu dari evaporator ya yang kemarin saya bahas. Tapi sekarang ya video kali ini yang kami bahas yaitu adalah untuk cara mengisi freon dengan vacuum body. Nah, ini contohnya. Oke, kita masukkan dulu ya colokannya ya. Itu dipastikan ya sudah ibaratnya sudah aman ya, sudah nggak ada kotoran di dalamnya, sudah nggak ada pokoknya nggak ada oli, terus airnya kan biasanya kan kulkas itu apakah itu satu pintu, apakah itu dua pintu, biasanya itu kalau misalnya belum bersih itu di evaporatornya itu ada suaranya kericik-kericik ya, atau suara angin ya gitu. Suara kericik-kericik kayak air gitu loh, air mengalir itu biasanya kalau misalnya diterusin ya itu juga bahaya ya. Takutnya kompresornya nggak kuat, terus keluarnya freon itu tidak stabil ya, atau ntar freonnya itu bercampur dengan air, biasanya itu cepat mampet ya. Nah itu ini dipastikan ya aman dan nggak bocor. Nah ini caranya vacuum body, kita colokin dan kita dari filter itu ya, dari filter terus dikasih metil ya. Itu biasanya kalau saya dikasih metil itu kalau misalnya masih ada gelembung-gelembungnya itu loh di metilnya itu, ntar ditaruh situ, itu videonya. Biasanya itu ada angin. Kalau misalnya itu sudah nggak ada angin lagi, udah nggak bergelembung-gelembung lagi metilnya itu yang dikasih filter yang di pipa kapiler yang kuncirnya itu ya, itu aman ya. Berarti ibaratkan evakuasi itu nggak ada kebocoran ya, itu pasti. Tapi biasanya saya kalau misalnya vacuum body itu biasanya itu selama 15 menit hampir 20 menit lah, sekitar segitu ya, insya Allah aman. Tapi kalau misalnya sudah punya alatnya vakum atau itu kan lebih enak lagi atau lebih aman lagi karena tidak membebani kompresor bekerja gitu. Nah itu tutup dulu. Ini cara untuk proses pengisian freon dan vacuum body. Oke. Nah, setelah itu kita dilas sudah benar-benar ya rapat ya. Kita kalau kurang yakin kita dikasih air biar apa tujuannya? Biar ntar ada gelembung-gelembungnya ragu gitu. Kita kasih air biasanya kalau saya pakai air sabun ya. Kalau sudah ahli bahkan sudah master gitu kan nggak perlu pakai air dan gitu sudah
tahu wah ini kebocoran di sini kan sudah tahu, ibaratkan sudah dilihat bekas-bekasannya las itu ya, itu wah ini sudah rapi gitu. Kalau misalnya masih ragu ya kita boleh buat, kita kasih air gitu. Nah, kita buka crownnya dulu, kita masukin ya, itu di dalam di kondisi kompresor mati ya. Kalau saya biasanya di kondisi kompresor mati, kita masukkan kurang lebih ibaratkan dari 60 PSI sampai 70 PSI. Ntar kita tutup lagi. Nah, ini proses untuk membuka atau membuka itu namanya knobnya ya, dari manifold. Tutup. Nah itu, ya, itu memproses membuka knobnya manifold ya. Nah udah tutup sementara ya, udah kembali nol. Tadinya itu kan vakum, berarti kan habis ya, berarti vakum min sampai min 30 PSI. Sekarang dikasih freon sampai 0 PSI gitu. Kita colokin, baru kita colokin. Jangan lupa ya, kita yang namanya kita tidak tahu yang namanya kerusakan kompresor apa-apa kan, kita harus memakai ampere. Ampere itu apa? Intinya buat patokan antara dari kekuatan kompresor itu. Misalnya biasanya 6 ampere, biasanya kan 6 ampere sampai 7 ampere gitu kan, biar enggak terlalu kelebihan. Kalau misalnya kompresornya ibarat batasnya 8 ampere atau 7 ampere, dikasih lebih ibaratkan 10 ampere kan, akhirnya kalau misalnya itu kan akhirnya kulkasnya pasti akan rusak. Kalau pertama sih nggak bakalan rusak, tapi lama-lama panas nggak kuat, biasanya terlalu panas tinggi gitu kan, biasanya kompresor itu akan rusak. Nah, kita isi pelan-pelan ya. 6 lagi 5, pokoknya 6,5 ya. Kita dikira-kira ya. Kalau aku biasanya kalau mengisi freon, kalau misalnya pakai patokan ampere atau patokan manifold, kalau biasanya kalau freon biasanya itu saya patokannya 10 PSI, baratan lebih kurang gitu, lebih kadang lebih 15 PSI itu kan, 12 PSI itu tidak mesti. Kalau saya itu patokannya ampere. Yang penting ini, kalau patokan trik saya itu biasanya gini, kalau misalnya 8,5 ampere kita saya ngisi itu paling 7 ampere, nggak berani banyak, ibaratnya nyampe melebihi 8,5 sampai ibaratnya 9 ampere itu saya nggak pernah, karena saya takutnya wah ini kompresor kan sudah lama dipakai, ntar takutnya ibaratan nggak kuat gitu. Mendingan kalau saya diatur lagi di bawahnya ya, di bawah ampere itu tersebut, ibaratan patokannya 8,5 ampere, saya isinya 8 ampere. Nah itu ya, kita masukin pelan-pelan agar ini sama teman saya ya. Terus kita kondisikan ampere naik dan manifold itu naik gitu. Sip.
itu proses ngisi terus pokoknya intinya patokannya itu 10 ampere kurang lebih itu 12 antara 15 lah, tergantung kulkasnya itu apa. Biasanya kalau misalnya 1V itu yang valid polytron itu ya, yang polytron yang ukuran 15, 16, 17 itu kalau 1 pin itu biasanya patokannya itu 10 ampere itu sudah dingin. 10 PS itu sudah dingin ya. Kalau 2 pin itu biasanya lebih ya, dari kadang-kadang nyampe 15 PSI. Ya. Oke, ini video sudah akhir, alhamdulillah ya. Semoga ilmu ini bermanfaat atau mungkin ya bagi yang pemula yang masih belajar kulkas seperti saya mungkin lumayan ya buat pemasukan sehari-hari ya itu. Oke, video ini saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.